progres, keluar mengerti. Oke. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu jangan gampang-gampang mengkafirkan orang, kecuali orang tadi menegasikan informasi Nabi, mentakzib gitu. Umpamanya Nabi bilang kita wajib haji. Haji itu berarti masuk kategori informasi tata cara untuk menuju Allah. Umpamanya karena Nabi bilang kalau kalian mau menuju Allah ini loh caranya. Salah satu kerjain syahadat, sholat, zakat, Ramadan, haji. Minimal itu dulu ya secara global. Itu yang tata cara menemui Allah. Nah, kalau 5 hal ini umpamanya dia tidak ngerjakan, ngapain haji? Misalnya, ngapain haji itu? Haji itu tidak wajib. Haji ini merupakan dia mendustakan. Mendustakan itu bukan mengkritisi, beda ya. Bukan mengkritisi. Umpamanya kalau kritis terhadap seputar haji, umpamanya haji ini sebenarnya kalau satu pertama wajib, kalau 2 kali kan jadi tidak wajib misalnya. Apakah ketika dia mengatakan haji kedua tidak wajib, lantas orang tersebut dihukum? Beda. Karena dia masih mengafirmasi keberadaan haji. Jadi tidak bisa dikafirkan. Nah, ya. Nah, sehingga persoalannya jadi sangat sangat umum di satu sisi, tapi juga sangat detail persoalan kafir mengkafirkan. Nah, yang paling penting adalah kita mesti hati-hati karena yang beginian ini, karena ya berangkat dari hadis Nabi ya sebenarnya. Barang siapa yang yang menuduh saudaranya kafir ya kafirnya kembali pada dirinya sendiri. Coba malah lupa hadisnya. Man kafaro akhuhu fakot ba'a ilaihi. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya sendiri, ya kafirnya itu kembali kepada dia. Enak banget dia nuduh orang kafir kan. Kenapa kok kafirnya kembali pada diri sendiri? Ya karena dia kafir. Kan umpamanya Sultoni mengkafirkan Udin. Nah, Udin kamu kafir misalnya. Berarti Sultoni yang kafir itu. Kenapa? Karena dia mendaku Tuhan sebenarnya. Mendaku Nabi yang berhak untuk menjadi hakim di muka. Nah, itu yang membuat dia kafir. Itu harus diingat. Oke, wala yalzamul kufru awal muawwilina madamu yulazimuna qanunat ta'wil kama sanushiru ilai. Nah, dengan demikian kekafiran itu tidak akan bisa dilekatkan kepada orang yang melakukan takwil ya. Madamu yulazimuna qanunat ta'wil, selama mereka masih tetap di dalam konun takwil kama sanushiru ilaihi, sebagaimana akan kami jelaskan setelah ini. Wa kaifa yalzamul kufru wa ma min fariqin min ahli Islam illa huwa muttarrun ilaihi. Bagaimana mungkin seorang itu bakal menjadi kafir ya, sedangkan fariqin tidak ada satu kelompok pun di dalam Islam kecuali mereka muttarrun ilaih, tidak mau. Hati-hati sekali. Pamannya katakan Syiah kok malah dikafirkan. Orang Syiah itu tidak mau mereka dibilang kafir itu. Sehingga kita tidak bisa terlalu mudah maksudnya mengatakan bahwa kafir ini. Karena mereka sendiri ingin menghindari gitu, dari term kafir itu. Sehingga kalau mereka ingin menghindari term kafir ataupun hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka kepada kekufuran, maka cara pertama kita dalam melihat ajaran ataupun paham mereka adalah mengakui bahwa kekafiran itu tidak mereka kehendaki. Ini sama kira-kira dengan asas praduga tak bersalah. Kalau praduga tak bersalah itu penting gitu, karena orang sebelum terbukti benar-benar dia telah melakukan satu tindakan yang melanggar hukum, maka dia hak-haknya tidak boleh diambil terlebih dahulu. Kalau dia umpamanya punya mobil, masih punya keluarga, punya apa, itu harus dijamin dulu keberadaannya, karena selama belum terbukti kebersalahan. Asas praduga tak bersalah itu membuat kita memperlakukan orang yang tampaknya bersalah dengan asas praduga tak bersalah. Kita bisa melihat hukum itu secara lebih jernih, kejadian dengan lebih jernih. Nah, sehingga kita yang dilihat itu bukan cuma sekadar perilakunya, tapi juga keseluruhan motivasi yang membuat orang itu melakukan itu, begitu loh.
Nah, itu penting untuk dibahas. Asas praduga tak bersalah itu juga dilakukan oleh Sayyidina Umar misalnya. Ketika beliau datang ketika seorang membawa pencuri, Sayyidina Umar itu tidak langsung mengatakan, oh hukum, oh ini salah, enggak. Tapi dilihat dulu motivasinya. Ketika Sayyidina Umar mempertanyakan apa motivasimu melakukan itu kan berarti Sayyidina Umar melakukan atau menerapkan prinsip asas praduga tak bersalah itu. Karena saya bukan pakar hukumnya. Ini sebenarnya Alek. Di sini biasanya datang eh, Alek tuh. Itu abangnya Sultan, abangnya dia hampir mirip warna-warna kulitnya apa. Oke ya, oke. Penting. Fa'abadun nasi anit ta'wil. Nah, ini penting, ini informatif. Jadi manusia paling jauh dari takwil, paling jauh itu maksudnya paling anti ini ya, tidak begitu pro terhadap takwil. Ahmad bin Hambal adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Wa ba'dut ta'wilat anil haqiqah wa aqrabuha ila ayyuj al kalam majazan wa isti'aratan. Jadi paling jauhnya takwil dari hakikat dan paling dekatnya adalah ayyuj al kalamu, menjadikan kalam majazan wa isti'aratan. Sebagai menjadikan suatu kalam yang mana kalam ini sumber informasi Nabi yang berasal dari Nabi atau Quran sebagai majas atau istiar. Ahmad bin Hambal itu kan menolak takwil ya. Nanti kemudian ini berkembang nanti berpengaruh kepada murid-muridnya. Walaupun nanti ya kalau sekarang orang Wahabi ya menolak takwil itu. Tapi mereka tidak menolak umpamanya bahwa itu majas atau istiar. Makanya Ahmad bin Hambal ini umpamanya ketika yadullahi fawqa aydihim itu mengatakan majas. Allah itu punya tangan kalau dalam Quran kan. Itu kalau dalam Asy'ariyah, Asy'ariyah mentakwil ayat itu kudrotan. Yani Allah punya kudrot, punya kuasa, punya segala macam. Nah, kalau Ahmad bin Hambal enggak, Allah punya tangan tetap. Secara literally dia harus dipertahankan punya tangan. Hanya saja ini maksudnya majas, bukan tangan yang dimaksud gitu loh. Beda ya antara orang yang menggunakan takwil, salaf ini biasanya kalau teman-teman baca Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, kalau baca Al-Ibanah fi Usulid Diyanah itu kitab karangannya Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi beliau itu punya Al-Ibanah. Di situ beliau tawakuf ke beberapa ayat yang tasbih. Tawakuf itu dalam artian ya sudah menerima ininya, menerima makna teksnya saja. Kita nu'minu bidhahiriha. Kita mempercayai dengan zahiriyahnya teks. Walaupun mamanya Allah punya tangan, nanti itu urusan lain. Itu bila kaitan. Kemudian nanti ini dielaborasi oleh para kelompok mutakallimin dengan mentakwil ayat. Ketika ditakwil ayat itu jadi dinamis. Namanya Allah jadi punya ketika yadullah fauqa aydihim berarti kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Tapi kalau tidak ditakwil yakni kelompok Ahmad bin Hambal ketika mereka hanya mengasumsikan itu hanya majas, itu tetap tangan Allah di atas tangan kalian. Nah, tidak dirubah kekuasaan. Nah, gitu loh. Aktualitasnya masih tetap utuh. Ini yang membedakan antara kelompok takwil dengan kelompok yang kontra takwil. Walaupun pada dasarnya ketika kelompok kelompok Ahmad bin Hambal ini tetap menjaga makna literalnya, hanya saja itu majas kayak beginilah. Sultan seperti karena Sultan ini kan Rosinya Jogja, Valentino Rosinya Jogja. Karena apa? Dia mampu mengendarai kendaraan ya dengan sangat laju. Satu jam sekian ada di Jogja, jam berikutnya bisa ada di Kulon Progo atau Solo atau mana gitu kira-kira. Jadi luar biasa mobilitasnya itu, mobilitas yang luar biasa dan itu tidak dimiliki oleh yang lain sehingga dia layak untuk disebut mana si Valentino Rossi misalnya, mana Valentino Rossi kita. Itu kan dia tidak benar-benar Valentino Rossi kan. Secara majazi dia Valentino Rossi. Tetapi Valentino Rossi kepada dia yang tidak perlu dirubah. Maksudnya tidak boleh, tidak umpamanya mana sih cepat, tidak usah lah.
Udah Valentino Rossi aja gitu. Si Sultoni itu Valentino Rossi. Nah, kira-kira begitu. Jadi antara orang yang tidak menerapkan takwil, Imam Ahmad bin Hambal itu menggunakan majas, sebenarnya pada prinsip teologisnya sama. Allah itu bila kaifah. Nah, walaupun nanti dalam pertentangan debatnya tidak sesimpel itu ya, itu tidak mengatakan simpel itu karena nanti teologinya Ahmad bin Hambal ini akan dikritik habis-habisan sama Parlemen Asy'ariyah. Nah, dan perdebatannya sangat detail perdebatannya. Itu ada umpamanya di dalam Al-Khamsun fi Usuluddin. Saya punya kitabnya, itu punya karyanya Ar-Razi. Nah, itu nanti ada pembahasan begitu ya. Nah, al-wujudul akli wal wujud syabahi. Wal hanbali muttarun ilaihi wa qailun bihi faqad sami'tu athiqat min a'immatil hanabilah bi Baghdad yaqulun inna Ahmad ibn Hanbal sarraha bit ta'wil salasati ahadits faqat. Oke. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun beliau ini menolak ya penggunaan takwil terhadap ayat-ayat yang tadi itu ayatullah wa qaidihim dan lain-lain, tetapi beliau ini sarraha bit takwil. Beliau menggunakan takwil di dalam empat hadis. Yang pertama, qauluhu halaman selanjutnya itu halaman 68. Qaulu sallallahu alaihi wasallam al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardi. Hajar aswad, batu hitam itu adalah yaminullah fil ardi. Yaminullah fil ardi di sini ada takwilnya sebenarnya banyak sih ya. Yaminullah fil ardi maksudnya tangan kanan Allah di muka bumi. Ini ditakwil nanti apa maksudnya? Asisten ya kira-kira begitu. Yamin ini kemudian maknanya jadi tangan kanan itu belakangan ya. Belakangan ini aja yamin itu menjadi mana? Maksudnya sebelumnya yamin itu dimaknai sebagai kekuatan, kebenaran. Kemudian jadi tangan kanan itu perkembangannya kira-kira nanti setelah Quran turun. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Jadi ashabul yamin itu apa? Orang-orang yang berada dalam kebenaran. Yang terlindung maksudnya yamin. Mana dasarnya? Tangan kanan ini kan pelindung. Betul toh? Pelindung. Kalau tangan kiri? Ya, untuk membersihkan. Ah, iya betul. Bukan pelicin. Untuk cebok Oke, tuh, untuk cebok. Tangan kiri untuk cebok. untuk cebok. Kolbul mukmin hadis yang kedua. Kolbul mukmin baina isba'aini min asobi'ir rahman. Hatinya orang yang beriman itu ada di antara dua jari min asobi'ir rahman dari jari-jari Tuhan. Seolah-olah Tuhan punya jari. Wasalisu qauluhu alaihi salam inni la ajidu nafsar rahman min qibali bil yaman. Saya ini menemukan nafasnya Ar-Rahman Allah maksudnya min qibali bil yaman dari arah Yaman. Oke. Nah, ini semua hadis ini informasinya menginformasikan kita tidak boleh mengkonfirmasi melalui wujud zatiyah. Karena tidak masuk ini kalau wujud zat. Tidak mungkin Allah punya tangan kanan, punya jari jemari dan lain-lain. Berarti ini wujud syabahi. Nah, Imam Ahmad bin Hambal yang menolak keberadaan wujud syabahi masih mentakwil ayat ini. Mentakwil itu dalam artian, oh enggak dong, enggak mungkin Allah punya jari jemari dong. Itu maksudnya adalah kemampuan Allah untuk memutar-mutar hati manusia. Gitu maksudnya. Ini kan masyhur hadisnya ini. Masyhur hadis qalbul mu'min baina isba'aini min asabi'ir. Jarak hati kita dan dengan Allah itu maksudnya cuma dua jari gitu. Umpamanya mana hati? Sini ya. Iyalah, katakanlah dimanapun. Tapi itu cuma dua jari sehingga mudah dibolak-balikkan dah hatinya. Ya, mudah dibolak-balikkan. Nah, gini aja sama Allah itu. Oh, sekarang A, nanti B, C, D, A dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Apakah Allah punya jari? Nah, enggak, kata Ahmad bin Hambal, enggak. Ini menunjukkan kekuasaan Allah untuk melakukan pembolak-balikan hati. Nah, kira-kira begitu ditakwil oleh Ahmad bin Hambal. Bukan dianggap majas. Nah, enggak dianggap majas, enggak pula dianggap isti'arah.
Karena kalau dianggap majas atau isti'arah, nanti makna hadisnya, pemahaman hadisnya ya, mafhum hadisnya menjadi begini. Eh, Allah pun Allah itu dengan jarak hati kita dengan Allah itu hanya 2 jari, ibarat 2 jari, tidak ditakwil, ditetapkan pada dohirnya. Tetapi tidak boleh kita pahamin bahwa 2 jari itu, nah itu saja. Sama dengan tadi Sultoni Rossi, si Rossi Valentino Rossi. Fisiknya kan jauh banget dari Valentino Rossi. Nah, kan gitu. Jauh banget fisiknya. Enggak masuk. Fisiknya kan Pogba. Ya Pogba. Muslim Pogba itu ya. Oke. Jadi 3 hadis ini yang kemudian kita. Jadi harus dibedakan ya antara kemampuan takwil, antara narasi takwil dengan narasi orang yang mengkonfirmasi melalui secara literal, dohirnya saja. Sama-sama ini. Jangan sampai ada pengkafiran maksud. Antara baik kelompok yang menolak takwil tapi menganggap yang dosa itu begini. Yang dosa misalnya adalah Allah di atas, dan di atas berarti Allah dibayangkan punya tahta, yang tahta yang artinya ketika dia mengatakan Allah di atas berarti Allah tidak ada di bawah. Yang kira-kira mafhum mukhalafahnya gitu. Nah, itu yang bisa yang kafir. Karena apa? Dia mentakdzib terhadap informasi yang dibawa Al-Qur'an bahwa laisa kamitslihi syai'un. Kan gitu aja. Nah, karena Allah itu tidak akan sama dengan apapun. Kalau Allah menempati tempat, berarti dia kan sama dengan makhluk. Butuh pada tempat. Ketika ada di atas, tidak ada di bawah. Nah, itu yang bisa, yang kemudian takdzib terhadap informasi Quran. Nah, pembahasannya menjadi lebih kompleks, tapi kira-kira ini yang paling penting untuk digaris bawahi adalah bahwa tasdik ataupun konfirmasi terhadap informasi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu bisa terjadi dalam 5 level, dan selama konfirmasi itu terjadi dalam 5 level wujud itu, maka dia tidak boleh dianggap kafir. Tapi kalau umpamanya dia takdzib terhadap 5 hal itu, maka dia baru dianggap kafir. Ini nanti kita akan, teman-teman bisa membaca lebih lanjut ya di beberapa karya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oh, amin. Sip. Ada ada pertanyaan. Bang Fauzi mau nanya, Bang. Ada. Tanya, Bang. Ada yang perlu didiskusikan kira-kira terkait pembacaan Al-Qur'an kita. Jadi kalau berdasarkan apa teks ini ya, posisi teman-teman yang apa itu yang eh, gimana kalau ya berarti kelompok-kelompok seperti kelompok apa ya Salafi itu ya, itu bisa Iya, iya. ndak dikatakan kafir ya, dalam artian mereka yang apa ya kadang-kadang yang apa memaknai ayat atau teks-teks hadis secara zahirnya saja gitu, eh, itu tidak dianggap kafir atau gimana? Exactly, Bang. Oh, oke. Sip. Karena memang kriteria kafir menurut Imam Ghazali ini kan Iya, kriteria iya, iya. kriterianya rasional dan komprehensif. Jadi tidak masuk kafir. Nanti ada derajatnya. Ada masuk bid'ah memang. Ada masuk bid'ah. Jadi ada yang disebut bid'ah ya. Dalam bid'ah dalam akidah ya, termasuk umpamanya mengasosiasikan Allah berada di atas tanpa takwil. Itu nanti bisa kepada bid'ah. Bahkan sebenarnya nanti ini kalau kita baca Tahafutul Falasifah misalnya ya, di hasyiah yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Dunia, Oh, selamat. Ya, ya. itu di akhir catatannya itu mengatakan ketika Imam Al-Ghazali mengkafirkan para filsuf,
Itu kan karena para filsuf dianggap tidak dianggap melakukan takzib terhadap keberadaan ma'at. Ma'at itu hari eskatologi ya, akhirat ya. Karena mereka dianggap tidak. Tapi itu sebenarnya juga Imam Ghazali ya sebenarnya kalau beberapa kritik ya kemudian terhadap tahafut itu kan adalah overlap lah istilahnya. Dengan menggunakan logika Imam Ghazali itu melakukan overlap atau pelampauan batas terhadap doktrin-doktrin ataupun ajaran-ajaran filsafat gitu. Overlap di beberapa sisi. Dan itu tapi kemudian melunak. Al-Ghazali itu melunak. Tidak dari tahafut itu ada melunak. Ditemukan pergeseran pemikiran Al-Ghazali dari tahafut ke Maqasidul Falasifah misalnya. Atau dari tahafut ke karya-karya yang jelang akhir dalam masalah ini. Oleh karena itu di beberapa karya lain Al-Ghazali itu menyebut pemikiran falasifah itu bid'ah saja, bid'atun fiddin, sesuatu yang baru. Tidak sampai pada derajat takfir. Jadi dia dianggap melakukan bid'ah Oke. umpamanya dengan cara ini menganggap bahwa kan tentang Kidamul Alam. Nah, tentang Kidamul Alam tuh Imam Ghazali kan mengatakan bahwa falasifah itu tidak tidak bisa memahami irodah gitu. Irodah Tuhan tuh tidak bisa. Perdebatannya kompleks di tahafut. Ini kitabnya. Ini tahafut nih. Nah, tahafut. Debatnya kompleks. Tapi ya pada akhirnya Imam Ghazali mengatakan itu sekadar bid'ah saja di beberapa tempat. Jadi tidak sampai kafir lah ya. Nah, Kalau kelompok-kelompok seperti sahabat-sahabat kita yang meyakini ya apa ya berpegang kepada zahirnya teks itu ya. Nah, ya, mereka kan tetap menganggap itu majalis. Harusnya tetap berpandangan. Tetapi kalau para mutakalimin itu kan tetap menganggap ya bahwa mereka itu cacat ideologi. Tidak sampai kafir memang. Ahlussunnah ini kan memang sangat hati-hati pada bab takfir. Bahkan pamannya Firanda CS yang mengatakan bahwa Tuhan di atas, itu kan dia hanya terbawa oleh eh, paham tekstualismenya itu, kira-kira begitu. Sehingga tidak mentakwil ayat. Karena dia menganggap bahwa takwil itu apa sih gitu. Tidak jelas sih katanya takwil itu dari mana ininya. Nah, kira-kira begitulah. Tapi dia tidak sampai menganggap bahwa Tuhan itu benar-benar ada di atas yang tidak ada di bawah. Kan gitu. Hmm. Dia hanya menunjukkan di atas ya, menunjukkan keagungan DLL. ap- Kira-kira demikian. apa istilahnya tuh kalau orang ya apa kelompok yang menyerahkan pemaknaan sebuah teks kepada tafwid ya apa istilahnya Iya, ya. tafwid. Hmm. Tafwid. Betul, tafwid. Hmm. Tafwid ini cara para ulama salaf sebenarnya. Ya, ya, ya. Tafwid ini salaf ya. Tafwid ini salaf. Dan kemudian kalau eh, tafwid itu ya sebagaimana ini. Sebentar, saya ada dulu. Saya hampir hafal hadisnya, cuma lupa. Tapi untung saya kalau saya rajin mencatat. Nampu beri Hadis tepuk tangan jangan ah, jangan mencatat ya. hadis sauda. Hadisnya sauda ya. Ini di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Tapi sebenarnya ada di beberapa kutipan hadis lain. Ainullah. Jadi Rasul bertanya kepada Sauda, seorang budak perempuan ya. Ainullah qalat fis sama. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena sungguhnya dia mukminah, orang perempuan yang merdeka. Loh kok dibebaskan kok dia nggak mukmin Sauda ini yang mengatakan bahwa Allah di langit. Karena apa? Karena kata Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah jilid 1, innahu tu'minu li dhawahiril ayat. Karena dia beriman kepada zahirnya ayat. Zahirnya ayat itu maksudnya kebenarannya pada teks ayat itu sudah menjamin validitas pemikirannya. Validitas pemikirannya bahwa Allah tidak ada di atas. Hanya saja zahirnya ayat berbunyi demikian. Kira-kira begitu. Atikha fa innahamu. Nah, ini tafwid yang demikian ini. Kenapa kok bisa ada tafwid? Tafwid ini juga bahasa yang agak bid'ah. Ada beberapa sebenarnya. Ada tafwid, satunya lagi apa ya? Eh, tafwid. Eh, oh, lupa saya. Tapi orang yang tidak mau ini tak tafwid, salaf tuh.
Allah punya tangan, ya udah biarin gitu, nggak usah diurus. Ah, kira-kira begitu. Nggak usah diurus, kamu nggak usah bertanya ini, karena nggak ada problem teologi. Ya, kira-kira begitu. Problem teologi ini kan muncul belakangan. Sebelum Nabi tidak ada problem teologi. Ketika Nabi mengatakan bahwa Allah yadullah fawqa aydihim, orang Arab tidak bertanya mana tangannya. Karena tidak ada problem teologi. Problem teologi, problem kalam ini kan berkembang kemudian. Nah, kira-kira begitu. Oke, sudah Bang? Sip, sip. Sudah seru sebenarnya nih. Oh seru. Mantap bang. Tapi iyalah, ya, nanti kita bisa anu lah. Hah? Ini tahu ini. Ya sudah ya, kita tutup ya. Ah, Ini sip, sip. Kita tutup. Monggo di Fatihai. Aziz ya. Ini Aziz Bang ya. Aziz. Oh iya. Anak soleh tuh. Udah punya anak dia kayaknya. Oke. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dunia kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka